udah kalian lihat, kemudahan kredit ini ngasih banyak banget manfaat buat masyarakat. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, kredit juga dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kesulitan keuangan sampai ketergantungan dengan utang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang dengan narasumber untuk membahas lebih lanjut mengenai kredit di masyarakat. Yuk kita simak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sudah bersama narasumber kami dan akan berbincang mengenai kredit serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebelumnya mungkin Bapak boleh memperkenalkan dirinya? Baik, terima kasih teman-teman sudah mengundang saya di sini memberikan inovasi terkait kredit yang ada di masyarakat ya. Insya Allah sih saya membantu semaksimalnya tugas teman-teman di sini karena tugas terkait ya hutang atau lebih dikenalnya perusahaan saya sih kredit ya. Iya. Gitu. Saya Ari ya. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Oke, saat ini kan akses kredit ini tuh mudah banget ya Pak, mulai dari perbankan atau pinjaman online ataupun pay letter gitu, Yeah. itu udah mudah banget. Nah, di satu sisi ini kan menjadi kemudahan buat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Baik. Tapi di sisi lain ada nih kekhawatiran di mana masyarakat ini menjadi bergantung sama utang. Nah, menurut Bapak, apakah kemudahan akses kredit saat ini tuh justru memperburuk ketergantungan masyarakat atau gimana? Baik, kalau kita melihat sisi kredit, memang itu salah satu nilai transaksi yang digunakan oleh masyarakat ya. Tanpa kredit itu kita tidak bisa juga bergerakkan. Sebenarnya bagaimana kita menyikapinya sebenarnya pada kredit ini. Ada dua sisi kredit ini. Di sisi lain adalah kemudahan untuk yang memang benar-benar produktif. Artinya untuk memenuhi kebutuhannya ya seperti modal usaha atau biaya pendidikan atau yang elemen milenialnya mungkin untuk memberikan rumah hunian itu sifatnya produktif ya. Jadi kalau hunian kan buat investasi jangka panjang gitu kan. Ada pula kalau di sisi negatifnya adalah kalau kemudahan kredit itu disalahgunakan, artinya bisa digunakan buat konsumsi atau yang disebutkan lebih kepada gaya hidup ya. Memang untuk itu banyak saat ini yang memberikan cara termudah ya, seperti pembiayaan lewat pinjol dan sebagainya, karena hanya memenuhi gaya hidup atau sifatnya itu gengsian gitu kan. Bila mana masyarakat salah menggunakan kredit tersebut akan berdampak dalam kehidupannya sendiri itu. Itu kalau kebijaksanaannya adalah bagaimana orang yang bisa menyikapi kredit itu. Kalau kredit itu bisa menjadi produktif, itu menjadikan nilai tambah pendapatan. Sebaliknya pun demikian, kalau kredit itu salah digunakan, maka menjadi beban kehidupan sendiri gitu. Begitu. Ya, menurut Bapak nih, kalau misalkan kita bergantung sama kredit, ada nggak sih resiko jangka panjangnya kalau kita nggak bisa mengendalikan hal itu? Resikonya sih tentunya ada ya dampaknya kalau kita tidak bisa mengimbangin kredit itu dengan kehidupan ya kan. Artinya lebih baik seharusnya sih mengedukasi. Kalau mengedukasi itu lebih baik dalam arti kita harus memahami maksud dan tujuannya kredit yang kita akan lakukan dari rencana. Kalau tidak terencana maka itu berimbang juga kepada sesuatu yang tidak baik juga gitu kan. Harusnya resikonya adalah kalau kita tidak tidak bisa mengukur dengan keseimbangan finansial pendapatan kita, itu menjadi beban utang dalam kehidupan gitu. Baik. Kalau misalkan menurut Bapak nih, kira-kira mana sih yang lebih efektif Pak untuk membatasi akses kredit untuk masyarakat gitu Pak? Apakah memang masyarakat itu perlu yang namanya edukasi atau mungkin dari pihak kredit atau lembaga pembiayaan itu lebih membatasi para penggunanya gitu Pak? Membatasin ya, memang penting sih kalau untuk membatasin ya, karena kalau tidak dibatasin itu akan menjadi habitnya masyarakat. Kesenangan, kemudahan itu kan memang mudah kalau kita mau kredit dengan cara apapun kan.
Tetapi alangkah baiknya kalau masyarakat itu menjadikan kredit itu salah satu kebutuhan yang produktif aja sih. Menurut saya simpulnya di situ. Kalau tidak dibatasi, maka itu menjadi dampak negatif jangka panjangnya, akan berpengaruh nanti beban hutang rumah tangga itu kan, dan tidak bisanya dia menabung atau berinvestasi itu kan, dan itu akan mengganggu secara kesehatan mereka juga karena finansial itu kan. Beban hutang itu akan menjadi beban yang berefek yang bayar, itu akan menjadikan stabilitas keuangan mereka juga, sektor pendapatan mereka gitu. Baik. Kalau gitu, apakah ada strategi Pak atau mungkin langkah-langkah untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan mungkin apakah ada strategi yang tepat untuk membentuk sebuah kebiasaan keuangan untuk masyarakat gitu Pak? Baik, kalau untuk strategi ya, sebaiknya sih kalau menurut pendapat saya sih kuncinya utama adalah kesadaran masyarakat sendiri gitu kan. Kalau masyarakat itu sejak ini dibiasakan mengedukasi terkait kredit itu kan, baik itu mengedukasi dari keluarga atau itu di tempat belajar seperti kuliah atau sejenisnya, itu akan berdampak efektif itu kan. Kita lebih baik membiasakan hal kecil dibandingkan kita tidak membiasakan, akan berdampaknya nanti. Kalau kita ibaratnya merencanakan sesuatu yang kecil nih, nabung lah katakan, urutan nabung itu kecil ya, tapi lama-kelamaan akan berdampak positif nanti ke depannya. Sebaliknya pun demikian, kalau mereka tidak dapat membatasi atau menjaga stabilitasnya untuk keuangannya, itu akan berdampak sangat berpengaruh sekali dan kehidupannya nanti kan begitu. Jadi plus minusnya ada sih. Pentingnya kita edukasi sejak dini, harusnya sejak kecil itu kita diberikan pemahaman. Memang saat ini kredit itu adalah salah satu alat transaksi ya bagi orang yang benar-benar paham akan manfaatnya. Contohnya kalau orang pebisnis mungkin buat produktif ya, akan meningkatkan nggak tambah. Sebaliknya pun masyarakat kalau hanya buat gaya-gayaan, itu akan berimbas sendiri nanti, akan gagal bayar atau ya berpengaruh dalam rumah tangganya atau kekurangan dan sebagainya. Banyak sekali itu dampaknya kalau yang salah gunakan dalam kreditnya. Memang kredit ini kan mudah ya saat ini gitu kan, dimanapun ada jalannya kalau kredit, bahkan saat ini melalui KTP pun bisa gitu kan. Tapi banyak sekali yang salah guna gitu kan, gagal bayar, akan berdampak efeknya nanti kalau suatu waktu dia punya keinginan seandainya pengen beli rumah atau sebagainya, kalau dia punya probabilitas itu akan mempengaruhi untuk kebutuhannya sendiri gitu Pak. Oke, nah sekarang kan dengan kemudahan kita bisa meminjam kredit, terutama pinjaman online itu banyak masyarakat yang terjerat dengan kredit-kredit tersebut gitu. Nah menurut Bapak, apakah bisa nih masyarakat yang sudah terjerat oleh kredit seperti ini itu bisa benar lepas dari kredit gitu? Sebenarnya sih kalau kita lepas dari kredit itu tidak ya, karena transaksi kredit ini kan ada satu modern ya saat ini gitu kan. Tapi sebenarnya bagaimana masyarakat itu menyikapinya dengan bijak gitu kan. Kalau tidak terlalu butuh banget, jangan dilakukan, karena itu akan menjadikan habit tadi seperti kebiasaan nantinya karena mudahnya tadi kan. Tetapi sebaliknya juga, jika memang itu kebutuhan yang mendorong untuk kehidupan mereka itu kan, dan menjadikan salah satu alternatif untuk nilai tambah pendapatan, ya tapi nggak apa-apa itu. Jadi kredit itu bukan salah satu musuh atau jebakan, tapi bagaimana masyarakat menyikapin hal itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, apa pesan Bapak untuk masyarakat yang sudah ketergantungan dengan kredit, dan lalu bagaimana juga pesan untuk masyarakat biar mereka tuh lebih bijak menggunakan kredit tersebut gitu? Kebijakan untuk masyarakat ya sebenarnya kembali lagi sih dari individunya ya Kak ya. Kalau mereka itu membutuhkan kredit dengan hal positif, bagus tuh, maksud dalam arti bagus itu yang tidak merugikan dampak untuk dia sendiri atau keluarganya gitu kan. Akan tetapi kalau mereka tidak bijak menyikapi kredit, itu akan menjadikan jebakan untuk diri sendiri gitu. Karena sifatnya kredit ini kan utang
kalau hutang tidak dibayarkan akan menjadikan pengaruh ke depannya sendiri, baik itu dari segi kesehatan atau berpengaruh dalam lingkungannya sendiri gitu. Karena hutang itu seharusnya sih tidak menjadi habit, bukan, kecuali hutang itu menjadi sebuah kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan Dari saya cukup. baik Bapak, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga dengan wawancara ini kita maupun masyarakat bisa lebih luas memiliki wawasan terhadap kredit. Ya, sama. Udah nonton kan videonya? Ya, hasil video yang telah kita simak dapat disimpulkan bahwa kredit bisa membantu masyarakat asalkan digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Segitu aja video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah! Dadah.